Pernikahannya dinyiri segelintir orang karena kehadiran presiden di tengah pandemi Covid. Ternyata Atta Halilintar bayar pajak 78 miliar ke negara setiap tahunnya. Halo sahabat video informasi, apa kabar semuanya? Pernikahannya sampai dihadiri Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo. Atta Halilintar rupanya termasuk penyumbang besar uang pajak yang masuk ke negara setiap tahunnya. Diketahui suami dari Aurel Hermansyah itu memiliki subscriber YouTube sebesar 26,8 juta lebih. Oleh karenanya itu, bukan hal yang mengherankan jika Atta Halilintar bisa meraup puluhan miliar rupiah dari platformnya berbagai video itu, termasuk berbagai bisnis dan usaha-usaha lainnya. Penghasilan yang besar tentu membuat Atta Halilintar diharuskan membayar pajak yang besar juga. Diketahui dalam 1 tahun, Atta Halilintar dilaporkan harus membayar pajak sebesar 78 miliar. Sebagai informasi saja nih guys, saat ini belum ada kebijakan khusus yang mengatur pajak untuk selebgram maupun YouTuber. Mereka membayar pajak mengikuti ketentuan pajak penghasilan PPH yang dikenakan kepada pekerja seni. Sebagaimana dikutip dari Direktorat Jenderal Pajak, para influencer online terbagi menjadi 2 kategori, yakni menggunakan jasa agen atau manajemen artis serta independen. Namun karena penghasilan Atta lebih dari 4,8 miliar per tahun, maka ia diharuskan membuat pembukuan untuk menghitung penghasilan netonya. Direktur Penyuluhan Pelayanan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yaitu Hestu Yoga Saksama mengatakan, tinggi penghasilan Atta membuat penghitungan pajak Atta memang sedikit berbeda dengan pekerja seni lainnya. Dengan pembayaran pajak yang begitu besar, tentu penghasilan Atta juga cukup fantastis. Tentu tidak dari YouTube semata, karena seperti diketahui, pendapatan YouTubers di Indonesia tidak sebanding dengan negara lainnya, bahkan bisa dibilang terkecil. Sebut saja dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Ternyata penghasilan itu didapat Atta dari berbagai usahanya, mulai dari kuliner dan toko ponsel, sejumlah bisnis, yang salah satunya adalah clothing line dengan nama Atta Halilintar atau AHA. Selain itu, Atta juga memiliki merek makanan yang menyediakan berbagai macam jajanan tradisional maupun modern dengan konsep praktis yang kekinian dan juga beberapa restoran. Belum lagi termasuk endorse dan bisnis investasinya. Namun, usai akad nikah berlangsung, berbagai kritikan mulai berdatangan. Bukan tanpa sebab, segelintir orang menganggap pernikahan Atta yang dihadiri Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo di tengah Covid seperti memberi contoh buruk kepada masyarakat yang melarang untuk berkumpul. Kritikan itu pun datang dari rekan artis, sebut saja Tompi, Firsa Bersari, hingga Farhad Abbas.